Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Hai teman-teman, sebelum kita membahas tentang komunikasi interpersonal, mari kita bahas tentang arti komunikasi. Let's go! Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut saya, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah yang pertama, untuk mengenal orang lain. Yang kedua, untuk mengungkap perilaku orang lain. Jadi kita akan mengetahui baik buruk dari orang tersebut. Yang ketiga, kita bisa mengajarkan sesuatu kepada individu maupun kelompok apa yang kita pelajari ataupun kita dapatkan. Yang keempat, kita bisa bertukar pendapat kepada orang lain. Karena kita telah selesai membahas tentang arti dari komunikasi, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Let's go! Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik baik secara langsung face to face maupun dengan media. Tujuan dari komunikasi interpersonal ada dua. Yang pertama, untuk mendapatkan respon atau umpan balik. Ketika kita melakukan komunikasi kepada orang lain, maka kita membutuhkan respon dari orang tersebut. Ataupun ketika kita men-chat atau SMS kepada orang lain, maka kita akan menunggu pesan atau balasan respon dari orang tersebut. Jika kita tidak mendapatkannya, maka kita bisa sakit hati. Yang kedua, kita bisa melakukan antisipasi setelah kita mengevaluasi respon atau umpan balik dari orang tersebut. Jadi kita bisa mengetahui nyaman atau tidak nyamannya kita terhadap respon dari orang tersebut. Karakteristik dari komunikasi interpersonal. Karakteristik dari komunikasi interpersonal terdapat 5. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, rasa positif. Dan yang keempat, dukungan. Dan yang kelima adalah kesamaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun memilih tentang empati. Empati bisa diartikan sebagai dasar penting dalam berkomunikasi. Melalui empati, kita merasakan apa yang dirasakan orang lain dan menganggap bagaimana jika kita berada di posisi orang tersebut. Berarti kita bisa membuat nyaman orang tersebut dan bisa berpikir apa yang harus kita katakan. Sehingga mereka pun berpikir bahwa kita adalah orang yang tepat ketika mereka ingin mengatakan sesuatu dan kita bisa dipercaya. Tujuan dari empati ada 5. Yang pertama, memahami posisi orang lain. Kita bisa memahami bagaimana kita harus berlakukan orang lain tersebut. Yang kedua, menunjukkan rasa simpati. Yang ketiga, menunjukkan kesungguhan dalam mendengar orang lain. Karena kita telah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, suka atau tidak sukanya, kita harus bisa bersungguh-sungguh mendengarkan orang lain tersebut agar mereka juga bisa nyaman dan tidak merasakan sakit ketika kita mendengarkannya. Yang keempat, membantu memecahkan masalah orang lain. Ketika dia dalam keadaan masalah, kita harus berusaha untuk membantu ataupun memecahkan masalah dari orang lain tersebut agar dia merasa nyaman dan bahagia. Yang kelima adalah memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi kepada orang lain, maka berlakulah komunikasi yang baik dan yang benar agar orang tersebut tidak merasa sakit hati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.